Sabar itu nggak ada batasnya. Cuman di dalam memperlakukan orang lain, jangan ngerasa kayak mau di ngemis terus, enggak gitu maksudnya. Ada ketegasan, ketegasan dibutuhkan. Kan kesabaran mah nggak ada batas, nggak ada batasnya. Lain lagi gitu ya. Salah satu kaum salihin yang masyhur, Ibrahim bin Adham ataupun yang lain, Malik bin Dinar, itu tetangganya Yahudi. Dindingnya berbatasan dengan dinding rumahnya. Ada pipa pembuangan di dinding yang ngarah ke rumahnya Malik bin Dinar. Bocor pipa itu. Setiap hari najisnya udah masuk ke rumahnya dia. Akhirnya setiap hari dibersihin sabar, nggak ngasih tahu, tetap dibersihin. Bertahun-tahun namanya dipakai. Bersihin najis sendiri enggak, bersihin najis orang lain, Muslim bukan Yahudi ini bersih. Jadi tergantung persepsi. Itu yang malah pusing setiap ada musuh, karena nggak ada sabar itu kan. Kalau orang sabarnya tingkatnya tinggi, dia senyum banget. Sama musuh dia senyum, sama kawan dia senyum. Dapat nikmat dia alhamdulillah, dapat musibah dia alhamdulillah. Kita hidup itu butuh nikmat, butuh juga ujian. Kalau nggak ada ujian kita nggak akan pernah belajar. Nikmat kita waktu bergembira, dapat musibah waktunya untuk introspeksi karena hal ini bakal kita jumpain lagi di kemudian hari kalau kita nggak hati-hati. Hari ini dikasih pembelajaran oleh Allah. Ambil hikmahnya, berarti jangan diulangin lah. Kalau yang kayak gini ini bisa berbahaya, tinggalkan. Ada ya. Yang akhirnya tetangga itu setelah tahu, kenapa kau nggak ngasih tahu? Nabi kami itu mengajarkan untuk berbuat baik sesama tetangga, nggak boleh nyakiti. Nggak mau kamu merasa enak hati, begitu. Akhirnya dia mengucapkan syahadat di depan Malik bin Dinar. Cuman kita harus buat kayak gitu nggak? Enggak, kita kan beda. Daripada buat kayak gitu sambil caci maki tetangga orang aja tiap hari tuh ya. Beda, kasih tahu, Pak ini comberannya masuk ke rumahnya itu bahasa rumah saya. Ini gimana ya? Oh iya, coba saya perhatikan ya. Kalau perlu bantuan saya bantu. Ngomong apa? Itu mengupayakan. Kalau dia nggak peduli, udah baik sendiri daripada ribut-ribut tiap hari ngomong tambah orang aja lagi otak dengan tanggal gitu. Berapa? Keadaan nggak berubah, dosa tambah dosa. Setiap lihat itu, setiap lihat comberan itu setiap hari hatinya sakit, palanya pusing. Kenapa? Kita tuh nggak mau ikut karena dia punya Allah. Udah ikut karena dia. Kalau mau bahagia begini, ada modalnya. Kalau dapat nikmat bersyukur, kalau dapat ujian bersabar. Dan itu ada orang yang terlahir itu memang penyabar. Penyabar ini sama, kalau tidak sabar sama pendendam itu biasanya identik. Ada orang kesalahan orang lain jarang diingat, nerima aja perbuatan buruk orang lain. Ada orang yang salah ngomong pun diingat sampai bertahun-tahun. Kesalahan waktu TK dulu, waktu berantem sampai sekarang diingat, dendam sampai sekarang. Tapi pada masyarakat kalau ketemu pun mungkin masih ingat ya. Nah itu kayak gini nggak bakal menang, capek.
terlalu banyak fenomena di depan dunia ini yang bakal kita temuin ini baru ini aja kita nggak lulus, itu namanya nggak lulus ujian. Nggak lulus ujian kita. Makanya ulama sekarang kita tasawuf, kita kajian tasawuf ada di tadi malam di Masjid At-Taubih, pembahasan ilmu. Tadi habis maghrib di Masjid Raya itu hadis, cuman hadisnya pembahasan bab tasawuf. Oh ya, selanjutnya tadi yang kulit itu, jadi kulit apapun, baik hewan yang halal untuk dimakan cuman matinya nggak disembelih, atau yang tidak halal untuk dimakan matinya disembelih ataupun tidak, kulitnya itu bisa digunakan. Zaman dulu kan orang kulit itu dipakai untuk bahan tekstil dan yang lainnya, buat tas, buat bantal, buat baju, buat pelana kuda dan yang lain. Nah kalau kulit sapi dia matinya karena sakit nggak disembelih. Semua bagian tubuh ini kan nggak halal untuk dimakan, najis, termasuk kulitnya, kecuali kalau disamak. Disamak itu semua lendir-lendir, lemak-lemak yang nempel di kulit itu dihilangkan dengan sesuatu yang mampu menghilangkan. Sesuatunya pastinya panas kalau kena ke badan. Yang panas kalau disiramkan ke situ kan gampang dia hilang. Cuma karena kulit teksturnya keras, dia nggak rusak. Kalau itunya hancur satu. Itu yang bagian dalamnya yang kena ke tubuhnya hewan itu. Kalau bagian luarnya kan ditumbuhin apa namanya, bulu. Kalau bulunya tidak halal, tetap najis dia, nggak akan bisa menjadi suci. Jadi disamak dalamnya, yang bulunya pun dihilangkan. Nggak boleh dibiarkan bulunya, jadi dihilangkan semua. Oh betul, di masjid itu masih ada bulunya, itu kebanyakan bekas korban. Itu jangankan dimakan pun halal. Karena itu nggak apa-apa, bulunya suci, karena bulu dari hewan yang halal untuk dimakan dan disembelih ketika matinya, bulunya suci. Kalau ini matinya karena bukan disembelih, bangkai ini, bulunya tidak suci, maka wajib disamak dan dihilangkan. Setelah disamak kembali menjadi suci. Setelah suci itu boleh dimakan nggak? Ada ulama mengatakan boleh dimakan, ada yang mengatakan nggak boleh dimakan karena dia melalui proses najis dulu, bangkai dulu awal. Habis itu baru boleh dipakai. Nah ini juga sama, hewan yang nggak ada halal untuk dimakan, seperti bukan kuda halal ya. Apa namanya, ular, biawak, yang biasa dipakai kulitnya kan, atau kulit apa? Ular, biawak, itu ya kulitnya yang biasa dipakai untuk buaya, untuk tas, sepatu, tali pinggang, dan yang lain-lain. Itu halal nggak? Suci. Bawa sholat sah nggak sah? Kalau samaknya itu sempurna ya, samak sempurna itu kulit yang sudah disamak itu ketika ditaruh direndam ke air, dia tidak mengeluarkan lendir lagi, tidak berbusuk, tidak berbau busuk lagi. Itu sudah selesai. Cuma dikecualikan hewan buas juga tetap sama, boleh disamak, boleh. Cuman keluar dari bahasan ini, kayak kulit harimau itu nggak boleh dipajang, kulit hewan buas itu nggak boleh dipajang, nggak boleh. Kenapa? Mewariskan kebengisan. Makanya miniatur patung nggak boleh, haram juga bisa. Patung harimau dibuatin terus dibalut dengan kulit harimau asli, itu hukumnya haram. 2 kali, patung haram, kulit itu juga haram. Ada yang macam kulit harimau aja asli, jadi pajangan di dinding dia, hukumnya juga
haram, tidak dibolehkan. Dan itu hukumnya najis. Kulit yang sama bulunya, kalau nggak ada bulunya kita mana tahu itu kulit harimau atau kambing kan? Yang ada bulunya, harimau atau singa itu kan ada bulu. Baik. Nah, kalau sudah disamak maka hukumnya suci. Nah ini ada dipakai. Kalau khamar kan kita juga pakai cuka anggur. Mungkin belum ada yang ketemu juga atau hidupnya, padahal banyak ya. Kalau kulit ini, ya ini juga barang-barang mewah lah. Kulit ya. Ada yang disebut kulit ular, padahal bukan kulit sama sekali. Cuma yang 40 ya, yang asli. Maka hukumnya suci dan halal untuk dipakai di dalam sholat, tidak najis, karena dia sudah berubah menjadi suci. Sebagian ada yang mengecualikan juga perubahan darah menjadi susu. Susu itu asalnya dari apa? ASI. Susu binatang juga asalnya dari apa? Dari darah. Dari darah. Nah terkadang susu itu keluar dengan warna aslinya. Jarang kasusnya, cuma ada aja. Itu suci nggak? Suci, boleh dimakan. Karena keluarnya dari putih. Sama mani pun kadang keluar warnanya merah. Apalagi orang yang sering keluar dalam satu hari belasan kali, yang lama-lama merah warnanya. Karena belum sempat pabriknya itu buat bentuk maninya. Jadi bahan yang originalnya keluar warnanya. Bentuknya sampai berwarna merah. Itu kalau laki-laki perkasa itu ya. Belasan kali. Yang sekali 2 kali udah lebih biasa. Ada lagi kalau kita sering dengar minyak misik yang asli itu dia berasal dari gobia. Gobia itu rusa atau menjangan. Katanya di lehernya itu kayak ada benjolan. Nah benjolan itu dia ngerasa gatal, sering digaruk sama dia sampai lepas. Itu kan bagian tubuh dari ini. Nah di situ tuh ada cairan, diolah menjadi minyak wangi yang paling wangi, namanya minyak asin. Nah kita kan kemarin udah belajar bagian tubuh yang keluar dari hewan ketika dia hidup itu kan hukumnya najis. Hukum bangkainya hewan itu, kecuali belalang sama ikannya, kalau terputus ketika dia hidup halal untuk dimakan. Yang lain bangkai. Nah ini dikecualikan. Kalau ini bangkai minyak bisiknya kan jadi najis kan, nggak boleh dipakai. Nah ini dikecualikan. Kita nggak pernah lihat ya ada yang begitu. Mungkin ada perusahaan khusus. Kalau kita beli minyak bisik harganya 10.000, itu bisik-bisikan ya. Ya. Oh urusannya juga udah jarang sekarang. Kalau yang asli yang murni mah pakaian udah dicuci berkali-kali, warna wangi itu masih lengket. Itu minyaknya. Baik, ini ada yang mengecualikan juga najis yang berubah menjadi suci. Ada sebagian mendefinisikan seperti itu. Mani juga sama kan asalnya dari najis, dari darah. Dari darah. Saripati makanan. Ya makanan itu diproses jadi apa? Itu kan jadi darah juga. Darah kita itu dari mana? Dari makanan, dari minuman yang kita konsumsi ya. Baik. Selanjutnya cara mensucikan najis, insyaallah pertemuan akan datang terus. Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan silakan. Yap. Hukumnya orang muslim dengan anjing itu jago-jago. Kamu apabila baju kena kotoran burung tidak itu ganti, itu cuci lagi. Ya.
hukum memelihara anjing. Anjing itu boleh dipelihara, cuma anjingnya anjing penjaga ya. Anjing penjaga itu harus anjing yang besar ya, yang kalau ketemu manusia atau kucing pun dia berani. Ada anjing ketemu kucing yang jadi lari ketemu manusia, itu kan bukan untuk menjaga itu, malah tuannya yang jaga dia. Apalagi anjing yang besar kucing, itu bukan untuk menjaga. Anjing diajak tidur sama dia sekamar, anjing sama manusia, sama anjing nggak tahu sama anjing manusia. Jadi anjing penjaga dibolehkan, cuma tetap dia najis satu. Yang kedua, setiap hari akan berkurang pahalanya itu 1 kirot. 1 kirot itu pahala yang dimiliki. 1 kirot itu kata Nabi sebesar gunung Uhud. Jadi kalau sehari dia ada pahala 10 gunung, kurang 1 nggak kerasa. Kalau pahalanya itu cuma sebesar tumpukan pasir untuk bangunan rumah kita, jangan-jangan habis nggak ada waktu gara-gara anjing. Kalau untuk melihara anjing, dan ini dilema untuk yang punya kebun. Kalau kita mah di rumah sih enggak, jarang lah melihara anjing ya, orang muslim. Cuma konsekuensinya najis dari sini kan, dia masuk rumah kita najis. Dan nyucinya kan susah 10 kali. Itu aja konsekuensi. Kalau serigala enggak, melihara serigala enggak? Serigala itu bukan hewan yang enggak, serigala itu bentuknya kayak anjing kan. Cuman dia bukan jenis anjing, dia suci. Cuman dia jenisnya hayawan buas, bukan hayawan yang jinak ya. Cuman anjing itu memang kata ulama hayawan yang paling termasuk paling banyak bagusnya deh. Yang pertama katanya mulutnya itu nggak bau ya. Karena apa? Dia selalu buka mulutnya, jadi ada sirkulasi udara. Kita tutup aja mulut sejam atau bangun tidur, terus taruh tangan di depan muka, hembusin udaranya. Ya kalau pingsan sih kan bau ya. Kalau yang paling bau mulutnya katanya singa. Singa itu kan jarang mangap dia banyak merengut. Jadi orang banyak takut sama dia kan. Jarang senyum. Sekali senyum orang juga takut lah. Singa jadi-jadian ngarah kena. Yang kedua, anjing itu hayawan yang paling setia, tahu balas budi. Sampai ada tuannya mau minum susu yang ada racunnya, gonggong, nggak ngerti, ditarik nggak ngerti juga, dipukul malah sama tuannya. Akhirnya digonggong tuannya mati-matian, dia minum itu susu sampai habis, nggak lama dia mati di tempat. Baru tahu tuannya bahwasanya ada racun itu susu, sampai mau bunuh diri untuk tuannya. Karena miminya anjing, oh orang ini baik sama aku berarti dia tuanku. Kalau kucing, orang ini baik sama aku berarti aku adalah tuannya. Kucing gitu. Dan cuman yang berikan survei manusia. Kalau yang beri survei anjing atau kucing kan kita percaya. Yang percaya mah lebih parah lagi berarti mas anjing kucing survei. Dia memang ini, dan anjing itu nggak pernah diharamkan dan hukumnya nggak pernah najis di syariat Nabi apapun kecuali Nabi Muhammad. Makanya Ashabul Kahfi yang beriman itu kan dia bawa anjing dan anjingnya masuk surga. Ada beberapa hewan ikut masuk surga. Anjingnya Ashabul Kahfi, ontaknya Nabi Allah Soleh, hurufnya Nabi Sulaiman, sama semutnya Nabi Sulaiman itu yang surah An-Nahl. Katanya,
Berhenti, cepat semut kita jalan. Ini ada bala tentara Nabi Sulaiman bakal lewat, kita akan mati ntar keinjak. Nabi Sulaiman kata besar memperhatikan. Ini kau lihat, ketawa dengan kan Nabi Sulaiman. Dia tuh raja yang menguasai dunia yang paling hebat itu Nabi Sulaiman. Karena bala tentaranya nggak cuma manusia ya, bangsa jin. Jin kan nggak ada kekuasaan pada zaman Nabi Sulaiman ya. Tunduk semua, berani. Kemudian pausnya Nabi Allah Yunus. Kemudian domba Nabi Ibrahim yang disembelih pengganti Nabi Ismail untuk masuk surga. Nabi-nabi yang lain ada 10 total itu di Nabi. Masalah di binatang bisa. Ada boleh. Baik. Cuma di syariat Nabi Muhammad lah yang diharamkan najis anjing itu. Kalau udah aturan syariat itu kan kita nggak boleh pakai logika ya, harus pakai keimanan bagaimana. Kalau dari ditetapkan najis ya najis. Cuman kalau disebut dipelihara, memeliharanya tidak apa, cuma konsekuensi aja yang dibilang. Cuma dosa, nggak dosa, cuma dia kurang aja pahala memeliharanya. Yang kedua, kalau ada najis di badan kita, mau kotoran binatang maupun yang lain, jadi tanyanya mau harus dicuci atau dibersihkan aja, diganti. Dia bisa dibersihkan, cuma harus dicuci. Caranya itu yang kita bahas minggu depan. Jadi buang najisnya, pegang yang kena itu, disiram pakai air sampai nggak tersisa bau warna dan rasa suci. Sama kayak perempuan yang sering keputihan ya, atau laki-laki yang dia ini sering keluar mani, yang mau nikah ada duit nggak ada yang mau. Terus sering bayangin perempuan laki-laki atau laki-laki perempuan sering bayangin laki-laki, akhirnya basah karena dalamnya mandi itu najis. Mau sholat, jangan sholat dulu, kamar mandi dulu, bersihin dulu najisnya, itu boleh. Bersihin dulu, lendirnya itu dibuang, kemudian baru disiram pakai air, tirisin dikit, ya agak basah-basah dikit sama kayak cuman suci udah. Jadi nggak ada urusan kalau nyuci itu harus pakai sabun. Yang kayak ini bukan untuk yang single aja, yang jomblo ya, yang punya bini juga ya sama juga kalau matanya kemana-mana, sama yang punya laki sama. Mandi itu nggak laki-laki aja ya, perempuan juga. Nah,
Sekali lagi. Allah Subhanahu wa taala. Fatihah.